Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Garsi Ramadan, saya di kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan mengenai softball. Pengertian softball. Softball atau softball adalah olahraga bola yang bergulir terdiri dari dua tim. Permainan softball lahir di Amerika Serikat, diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago pada tahun 1887. Softball merupakan perkembangan dari olahraga tenis yaitu baseball atau hardball. Bola softball ini saat ini berdiameter 28-30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau batter dengan menggunakan bat atau tongkat pemukul. Terdapat sebuah regu yang berjaga yaitu defense dan tim yang memukul offense. Tiap tim perlu mengumpulkan rangka atau run dengan cara memutari 3 seri marka atau base pelari hingga menyentuh marka akhir yaitu home plate. Cabang olahraga softball boleh dikatakan olahraga yang paling digemari anak-anak muda, terutama para pelajar dan mahasiswa. Biasanya, para pemain mempergunakan seragam olahraga yang menarik, dengan disertai teriakan istilah bahasa asing ketika mereka sedang bermain. Terdapat 3 tipe permainan softball. Yang pertama, fast pitch softball, merupakan permainan ditentukan oleh pitcher. Yang kedua, modified pitch softball, atau mod, yang sering dikenal dengan nama mod ball, yang bertujuan untuk menggunakan aturan-aturan yang dipakai di kategori fast pitch. Yang ketiga, slow pitch softball, yaitu bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Sejarah mengenai olahraga softball. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat, Chicago, oleh George Hancock tahun 1887. Awalnya, softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun, ternyata dalam waktu singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari masyarakat di sana waktu itu. Daya tarik yang utama mengapa permainan ini cepat dicintai masyarakat, karena permainannya berbeda-beda dengan baseball. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia, baik pria ataupun wanita, dan tak memerlukan lapangan yang luas. Dan yang terutama dapat dimainkan di gelanggangan tertutup. Dari Amerika Serikat, olahraga ini berkembang ke Kanada, dan dari sanalah softball semakin berkembang ke seluruh penjuru dunia. Teknik dasar permainan softball. Yang pertama, teknik melempar bola. Yang pertama, lemparan atas atau overhand throw. Pada saat melempar bola, ayunan tangan dan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan, badan sedikit condong ke belakang. Lemparan samping atau side hand throw, dengan lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Lemparan bawah atau underhand throw, lemparan bawah umumnya digunakan untuk dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. Yang kedua, teknik dasar menangkap bola ada 3 juga. Yang pertama, bola datar atau strike ball. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan dan ke arah datangnya bola. Posisi kedua, tangan siap di depan dada, bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Yang kedua, bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik ini ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. Lalu bola mengelinding atau ground ball. Cara yang digunakan untuk menangkap bola yang mengelinding adalah dengan cara berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola. Sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. Lalu yang ketiga, teknik dasar memegang kayu pemukul atau bat. Cara memegang bat dalam permainan softball adalah dengan cara memukul atau kayu tersebut dipegang erat-erat dengan tangan-tangan merapat atau sedikit renggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. Yang pertama, teknik dasar memukul bola. Yang pertama itu sikap awal, berdiri dengan kedua kaki dijalankan, kemudian kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher. Barat badan bertubuh pada kedua kaki dan badan sedikit menunduk ke depan. Pemukul dipegang erat-erat oleh kedua tangan dan posisi memukul sedemikian rupa sehingga tepat di atas bahu. Pandangan lurus ke arah datangnya bola serta lengan kanan lebih rendah dibandingkan dengan kiri. Yang kedua, sikap saat memukul. Jika bola sudah dilempar oleh pitcher, setelah bola dilempar oleh pitcher, selanjutnya bola segera dipukul secara tepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Posisi badan adalah kaki kanan sedikit ditekuk dan kedua tangan diluruskan. Lalu yang terakhir, sikap akhir. Setelah bola berhasil dipukul, selanjutnya gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. Lalu pukulan tumbuk atau bunt. Pengertian pukulan tumbuk adalah memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola, sehingga bola akan jatuh dekat dengan si pemukul. Pada waktu pukulan tumbuk atau bunt, sikap kedua kaki cukup
dengan posisi kaki disejajarkan dengan arah datangnya bola. Selanjutnya, formasi dan strategi permainan softball. Formasi dalam permainan softball, yang pertama first baseman, merupakan tugas dari penjaga base 1, yaitu memotong pemain pada home plate, membuat mati lawan pada base 1, menjaga dan menangkap bola yang dipukul atau dilempar ke arah base 1, melempar bola ke base 2 untuk membuat pemain lawan mati pada base 2. Yang lalu second baseman atau merupakan tugas dari penjaga base kedua, membuat mati terpaksa pada pemain yang ada di base 2, menjaga pukulan pada daerahnya, meneruskan lemparan dari outfield maupun infield, mentik lawan yang lari dari base 1, melempar bola ke arah base 2 atau base 1 untuk membuat mati pada regu pemukul. Lalu shortstop merupakan tugas dari posisi antara base 2 dan base 3. Tugasnya memotong maupun meneruskan bola dari outfield, menjaga bola hasil pukulan yang berada di daerahnya, membantu menjaga belakang base 2, second base menjaga base 2, melempar bola ke arah base 1 dan base 2. Lalu third baseman atau dari penjaga base 3. Tugasnya meneruskan atau memotong lemparan bola dari outfield, melempar bola ke base 1 untuk membuat mati terpaksa, menguasai pukulan bunt ke arah base 3, menjaga base 3. Lalu pitcher atau pelambung memiliki tugas yaitu membantu base, membantu pemain di belakang home plate. Lalu catcher adalah penjaga di belakang regu pemukul hasil lemparan dari pitcher. Tugas dari catcher adalah menjaga pukulan blunt, menjaga home plate, dan melempar bola ke base 1, 2, 3, serta menjaga belakang base 1. Taktik dan strategi permainan softball. Yang pertama, taktik penyerangan. Taktik ini biasa digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Taktik ini disusun sedemikian rupa sehingga tim pemukul dapat melakukan pukulan dengan baik dan kembali ke home base dengan sempurna. Berikut merupakan taktik penyerang yang digunakan dalam permainan softball. Yang pertama, pukulan tanpa ayun, sacrifice bunt, pukulan dan lari, hit and run, mencuri base, pukulan melayang, sacrifice fly. Lalu pola pertahanan atau defensive strategi. Strategi pertahanan pada dasarnya adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan, mematahkan atau menangkis serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau pemukul dengan jalan yang sebagai berikut. Yang pertama, mentik base, mentik lawan, melempar bola pada pitcher atau strike, tangkap bola. Lalu posisi penjagaan. Pada dasarnya posisi penjagaan ada 3 macam, yaitu deep position, close position, dan medium position. Adapun strategi pertahanan antara lain mematikan dengan pasti, mematikan lebih dari 1 kali, mati terpaksa, dan menguasai pelari. Beberapa peraturan permainan softball. Yang pertama, pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain dipimpin oleh seorang kapten dan kapten regu. Pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpire. Pemain yang sudah digantikan tidak boleh main lagi. Adapun susunan permainan 1 orang pitcher, 2 orang catcher, 3-4 baseman, 6 shortstop, short fielder, 7-8-9 left fielder, middle fielder, dan right fielder. Lalu lama pertandingan. Untuk lamanya pertandingan softball ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Pengertian 1 inning adalah setiap regu bermain 1 kali giliran, memukul, dan 1 kali menjadi regu penjaga. Cara mematikan dan tukar tempat. Cara mematikan dapat dilakukan dengan cara detik di sebelum pelari mengenai base. Pada waktu mentik bola tidak boleh dilepaskan atau terlepas dari tangan, kecuali dalam keadaan lari cukup dengan membakar base, yaitu sambil memegang bola. Menginjak base yang dituju pelari. Bertukar tempat dilakukan setelah 3 kali mati. Dan masih banyak lagi peraturan lainnya. Tata cara permainan softball. Yang pertama, permainan softball. Softball dimainkan oleh 2 tim di lapangan softball. Setiap tim minimal memiliki 9 pemain dan selebihnya merupakan cadangan. Permainan terdiri dari 9 babak yang disebut inning. Di dalam 1 inning, tim yang bertanding masing-masing mempunyai kesempatan memukul, batting, atau mencetak angka, run. Ketika tim yang menyerang mendapat giliran memukul, seorang pelempar bola tim bertahan melemparkan bola ke arah penangkap bola sekencang-kencangnya agar bola tidak dapat dipukul. Tim yang sudah mendapatkan giliran memukul bergantian seorang demi seorang untuk memukul ke bola. Tim yang berjaga berusaha mematikan anggota tim yang mendapat giliran memukul. Tim yang mendapat giliran memukul mendapat kesempatan 3 kali mati atau out. Sebelum giliran memukul digantikan tim yang bertahan. Skor atau run dihasilkan dari seorang runner berlari menginjak semua marka secara berurutan dengan kembali menginjak home plate. Setiap pelari yang berhasil mengelilingi dan menginjak home plate mendapat 1 angka. Waktu permainan ditentukan oleh inning. Setiap tim mendapat giliran memukul sampai 3 kali out.
dan mematikan tim lawan 3 kali out disebut 1 inning. Dalam tiap pertandingan, softball durasi permainan setidaknya 7 inning tergantung situasi atau lama waktu 2 jam. Setelah menghabiskan inning, tim yang mencetak angka tawuran terbanyak menjadi pemenang. Jika dalam inning yang ditentukan waktu sudah habis dan kedua belah tim dalam keadaan seri, inning tambahan dimainkan sampai salah satu tim keluar dari sebagai pemenang. Kondisi itu disebut tiebreak atau seri. Pada permulaan permainan, tim yang menjadi tuan rumah atau home team mendapat giliran melempar sedangkan tim tamu atau visitor mendapat giliran memukul. Yang kedua, pelempar bola softball. Permainan dimulai pada saat wasit memulai pertandingan dengan mengerjakan kata play ball. Setelah pemain bertahan memasuki daerah jaganya masing-masing, pertarungan antara pelempar bola di tim bertahan dan memukul bola di tim yang mendapat giliran memukul dapat dimulai. Seorang pelempar bola terdiri di atas pelate dan menghadap ke arah penangkap bola. Pelempar bola akan berusaha melempar bola sekuat tenaga ke penangkap bola. Posisi bola melempar mempunyai ke wilayah khusus yang disebut zona strike atau strike zone, di mana hasil akhir lemparan terdapat di atas home plate dan tingginya tidak lebih dari dada dan tidak kurang dari lutut pemukul bola. Jika bola dalam zona strike tidak dapat dipukul oleh pemukul bola, maka wasit akan berteriak strike. Dan apabila bola keluar dari zona strike namun pemukul bola tidak mencoba memukul, maka wasit akan berteriak ball. Zona strike adalah zona di mana bola dalam wilayah pukul memukul bola. Pada saat melempar, pelempar bola akan berusaha membuat bola strike dengan sekuat tenaga agar pemukul bola kesusahan memukul bola, walaupun bola berada di zona pukulnya. Sehingga tantangan seorang pelempar bola adalah melempar dengan kecepatan tinggi dan sasaran yang tepat. Lalu penangkap bola. Dalam satu regu setidaknya memiliki satu orang penangkap bola. Penangkap bola dilengkapi dengan perlengkapan pengaman dan bertugas menangkap lemparan pelempar bola. Catcher menggunakan helm, topeng penangkap bola untuk melindungi kepala dan muka, melindungi tubuh untuk melindungi daerah badan, dan melindungi kaki untuk melindungi daerah lutut ke bawah. Posisi penangkap bola adalah jongkok di belakang pemukul bola. Seorang pelempar bola dan penangkap bola diharuskan memiliki komunikasi yang baik dengan isyarat-isyarat untuk bekerja sama mematikan seorang pemukul bola. Seorang penangkap bola kadang adalah pengatur strategi yang baik, karena dalam pertandingan penangkap bola dapat melihat seluruh situasi yang terjadi pada depannya. Yang keempat, penjaga softball. Selain pelempar bola dan penangkap bola, tim bertahan memiliki 7 orang penjaga fielder yang terbagi dalam 4 penjaga daerah dalam infielder dan 3 orang penjaga daerah luar outfielder. Bagian dalam yaitu penjaga marka 1 pertama, penjaga marka 2, penjaga antara marka 2 dan ketiga, shortstop, dan penjaga marka ketiga, 3. Sedangkan penjaga luar terdapat di sebelah kiri, penjaga kiri, tengah, penjaga tengah, dan kanan, penjaga kanan. Semua penjaga termasuk pelempar bola dan penangkap bola berusaha mematikan 3 orang tim melawan agar dapat mendapat giliran memukul, karena run hanya bisa didapatkan dalam posisi menyerang. Yang kelima, pemukul bola softball. Tiap pemukul bola mempunyai kesempatan 3 kali strike dan 4 kali ball. 3 kali strike akan membuat pemukul bola mati atau strike out, dan apabila 4 kali ball maka pemukul bola diperbolehkan jalan bebas ke arah marka 1 free atau free wall. Apabila pemukul berhasil memukul bola, pemukul bola akan berlari sekuat tenaga mencapai marka 1 sebelum bola pukulannya dikembalikan atau ditangkap oleh penjaga marka 1. Jika pemukul bola berhasil sampai di marka 1 sebelum penjaga marka 1 menangkap bola, maka pemukul bola dinyatakan safe. Namun, bila penjaga 1 lebih cepat menangkap bola, maka pemukul bola dinyatakan out. Terdapat berbagai macam-macam jenis pemukul. Yang pertama, hit, bunt, hit and run, steal, dan lain-lain. Tergantung situasinya yang terjadi pada saat itu. Berbagai macam jenis hit digunakan sesuai strategi yang akan ditempuh tim penyerang. Peralatan yang digunakan dalam permainan softball. Minimal peralatan yang dibutuhkan dalam sebuah pertandingan softball termasuk sebuah bola. Softball menggunakan bola berwarna putih dan kuning dengan benang grip berwarna merah yang sebelumnya berwarna putih dengan grip putih. Sarung tangan atau glove dikenakan oleh seluruh pemain bertahan untuk menangkap bola, sementara first baseman dan catcher mengenakan mitt. Glove mempunyai jari sedangkan mitt tidak. Tongkat pemukul atau bat yang digunakan dalam pertandingan resmi adalah bat khusus yang diperuntukkan untuk softball. Ketentuan pemakaian dan karakteristik bat yang boleh digunakan tertuang dalam peraturan Federasi Softball Internasional. Batter helmet yang dipakai untuk melindungi kepala seorang batter dari terjangan bola dan cedera, sementara pakaian pelindung protective gear atau seseorang menangkap bola catcher dan sepatu pull atau cleats. Yang terakhir adalah uniform atau seragam. Tiap pemain menggunakan baju, celana, dan topi yang seragam atau berwarna dasar sama.
Semakin tinggi tingkat pertandingannya, semakin ketat dalam peraturan seragamnya. Semua peralatan dan perlengkapan itu adalah wajib bagi setiap tim yang melaksanakan pertandingan resmi. Lalu lapangan permainan softball. Lapangan softball berbentuk bujur sangkar dibagi menjadi daerah fair territory, dan daerah full territory. Lebih jauh dalam daerah fair terbagi menjadi dua bagian, infield dan outfield. Di dalam daerah infield terdapat 4 marka yang disebut base. Base diberi nomor berlawanan dengan arah jarum jam. Dimulai dari base awal yang disebut home plate, diteruskan dengan base pertama, base kedua, dan base ketiga. Base berbentuk bujur sangkar dengan sisi 38 cm atau 15 inci yang dibuat sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah. Sudut dari keempat base membentuk bujur sangkar yang disebut diamond. Perkembangan softball di Asia dan di Indonesia. Olahraga ini menjelma pertama kali di Asia ke Kanada, Eropa, dan kemudian Asia. Perkembangan di Asia terutama setelah usainya Perang Dunia Kedua. Saat ini di Jepang, Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan, softball telah menjadi permainan rakyat. Olahraga ini menjadi olahraga yang sangat pesat perkembangannya dan begitu digemari di Asia, sehingga dibentuklah Amateur Softball Asia, yang disingkat ASA Asia. Anggotanya antara lain Jepang, Filipina, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Pakistan, India, Muay Thai, Singapura, dan Indonesia. Kejuaraan softball wanita se-Asia diselenggarakan di Manila pada saat Februari 1967 pesertanya baru 5 negara, yaitu Filipina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong. Demikianlah selanjutnya direncanakan kejuaraan Indonesia ini di setiap tahun sekali. Dengan penyelenggaraan setahun sekali bergantian antara putra dan putri. Misalnya tahun ini kejuaraan softball putra, maka tahun depan bagian putrinya. Softball juga sedang berjuang untuk dipertandingkan di Asian Games. Dalam Asian Games Bangkok tahun 1966, softball juga ikut demonstrasi. Sebelum perang kemerdekaan sebetulnya softball sudah ada yang melakukan di Indonesia. Namun sifatnya masih sangat terbatas, artinya hanya dimainkan di sekolah-sekolah tertentu saja. Pada mulanya ada anggapan bahwa permainan olahraga softball hanya pantas dimainkan oleh golongan wanita saja. Hal ini terus berlangsung sampai tahun 1966. Oleh karena itu, sampai tahun itu, softball hanya dimainkan oleh putri saja. Ketika Asian Games Bangkok, terbukalah mata kita bahwa sebenarnya olahraga softball itu dapat dimainkan baik oleh putri maupun putra. Pada waktu itu, putra-putri kita masih menyenangi olahraga baseball. Melihat perkembangan softball yang sedemikian cepatnya dan adanya kompetisi antara negara setiap tahunnya, timbullah perhatian kita terhadap cabang olahraga ini secara serius. Mulanya softball hanya berkembang di Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Tetapi kini telah menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat digemari masyarakat, terutama para pelajar dan mahasiswa. Untuk menyalurkan kegiatan softball di Indonesia, diperlukan suatu badan yang mengaturnya, maka dibentuklah organisasi induk dengan nama Perbasasi, Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Dengan adanya wadah PB Perbasasi, ini mulailah diadakan kompetisi softball di tingkat nasional. Kejuaraan nasional 1 diselenggarakan tahun 1967 di Jakarta. Di samping itu, sejak PON ke-7 di Surabaya, softball menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Dalam upaya lebih memperkenalkan olahraga softball di kalangan masyarakat, PB Perbasasi membentuk Liga Softball Indonesia atau LSI. LSI diselenggarakan pertama kali pada tahun 2004. Putaran pertama diadakan di Jakarta pada bulan Mei 2004, sedangkan putaran kedua berlangsung di Bandung, Juli 2004. Putaran ketiga, Liga yang diikuti 6 klub berlangsung di Surabaya tanggal 26 sampai 27 November 2004. Seluruh klub beserta liga ini saat ini masih terbatas beberapa klub. Beberapa klub mereka adalah Citra Muda, Prambors, Garuda, Rebels, Gorgeous, NISP, Bumi Asri, Sriti, Semanda, dan Pirates. Bagi kalangan softball, Liga Softball Indonesia atau LSI merupakan pertandingan bergengsi menuju semi-pro. Selain pemain Indonesia, klub-klub peserta LSI dapat menggunakan pemain asing dari dalam timnya. Saat ini, peraturan mengenai pemain asing membolehkan jumlah maksimal pemain asing yang terdapat memperkuat sebuah klub ialah 5 atlet. Namun, hanya 3 pemain yang dapat menjadi pemain inti, sedangkan 2 pemain lain yang menjadi pemain cadangan hanya bisa menggantikan pemain asing. Mengenal olahraga softball. Cabang olahraga softball boleh dikatakan olahraga yang paling digemari anak-anak muda, terutama para pelajar dan mahasiswa. Beberapa faktor penunjang mengapa olahraga softball sebetulnya bisa berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama, faktor lapangan. Lapangan permainan softball tidak terlalu luas, berupa lapangan 4x20 meter, lebar sisinya 60 feet.
Walaupun sudah ada ukuran lapangan tersendiri, tetapi ukuran tersebut dapat diperkecil untuk berlatih dalam permainan ini. Yang kedua, faktor orang. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang, tidak memandang usia, baik pria maupun wanita. Setiap regu terdiri dari 9 orang. Dalam permainan ada dua regu yang berlawanan. Yang ketiga, dasar-dasar. Dasar untuk permainan softball sebetulnya sudah dikenal di Indonesia. Sebagai contoh, adanya permainan kasti dan rounders. Yang keempat, sifat-sifat. Olahraga softball merupakan kombinasi dari olahraga ketangkasan dan otak atau pikiran, sehingga mempunyai pengaruh yang baik bagi si pemain. Yang kelima, peralatan. Karena softball adalah olahraga beregu, maka peralatan dapat disediakan bersama, sehingga harga peralatan yang termasuk mahal dapat dimiliki secara gotong royong. Sekian penjelasan softball dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.